Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu wa minat turuqi fi tahdzibi akhlaqihi, dan sebagian dari metode ya di dalam mendidik akhlaknya murid, akhlaknya santri. Tadi yang pertama kan dicontohkan kalau apa itu mendidik kebakilan santri itu, kalau santri yang punya kelebihan uang itu dimintai itu loh kan. Nah, dan ditasarufkan ke jalan yang dibutuhkan. Nah, begitu. Nah, diminta. Nah, ya, tapi itu dia tidak pernah melaksanakan itu. Ya, sekali-kali pernah lah meminta. Ini minta untuk nyangoni atau santri mau berangkat Kalimantan. Tapi saya ingat apa cuma 1-2 kali saja. Nah, aduh, apalagi minta-minta. Kadang hutang aja kalau ketahuan ibu, wah dimarahin ya Abuya. Lah kenapa Abuya nggak pernah melaksanakan? Abuya tahu, tapi nggak pernah melaksanakan itu. Bapak Abuya sendiri masih punya sifat bakhil gitu. Abuya sendiri masih punya sifat bakhil. Kenapa menyuruh orang untuk tidak bakhil, tidak pelit? Aduh, jangan-jangan seperti Jarkoni, ngujar-ngujari uang tapi dia kayak ngelakoni. Itu yang Abuya masih jaga ya. Ya, lagi mungkin Abuya belum jadi wali. Kalau wali ya mungkin berani ya. Adalah kita minta aja sama Allah. Makanya Abuya ya seperti kemarin lah di awal sebelum menjelang puasa itu. Mestinya Abuya tuh berangkat ke Kalimantan. Ngantar 2 santri yang mau berangkat ke Kalimantan di daerah baru itu di Kabupaten Sanggau. Mau beli tiket ternyata tiketnya harganya mahal sekali, 3 kali lipat. Sampai harganya 2.500.000. Akhirnya sudahlah kamu berangkat pakai kapal laut saja. Abuya cuma ngantar sampai Semarang. Kalau Abuya berangkat naik kapal laut, aduh kayaknya risikonya berat sekali. Udah mau puasa lagi. Ya sudahlah. Kenapa Abuya? Ya kalau Abuya minta sama beberapa alumni, ada yang punya uang, kalau diminta juga boleh lah gitu. Tapi Abuya belum berani mengatakan itu. Nggak tahu kapan beraninya. Ya adalah. Ya, ini diantara metode yang lain mendidik akhlak ya. Ayusalito ba'da sifati ala ba'din. Kiai itu menguasakan atau mencampurkan sebagian sifatnya santri pada sebagian sifat yang lain. Oh, Fairkobu fisakoi, kemudian kiai ya santri itu senang dermawan, senang mengasihi, tapi masih biwasilati ria, dengan cara ria pamer karena diminta atau karena apa gitu. Orang kan begitu ya. Ya nggak apa-apa itu kan. Lihat rukal bukhla wa hubad dunya, agar dia meninggalkan bakhil kan, mau ngasih dan cinta dunia, wajah dan gabung ongkom juga ngasihkan juga iya, ria juga iya, itu kan. Ya sudah bertahap. Terus apa? Waya truku isyamalal khodab wasyawati, dan meninggalkan menggunakan khodab itu kan, dan syahwat, liyahmila ala lifati wasadadi, agar bisa membawa atas ifah ya, jaga diri apik kan ya, wasidadi, dan ya lurus, istiqomah, benar. Nggak apa-apa lah bertahap. Tapi kan masih ada riaknya. Summa ba'da dzalika yatawajjahu ila riya. Kemudian setelah itu baru dia menuju pada riya. Ini riaknya yang kudu dibuang biar pahalanya banyak, ya kan. Yang penting saya jangan pelit aja dulu. Fayak ma'uhu biquwati dinihi, maka dia ya menutupnya dengan kekuatan agamanya, kan sudah belajar. Allati khasolat fi muddati riyadati, yang diperoleh di masa riyadah itu kan. Terus wal iqbali ala Allah taala, menghadap pada Allah taala, bil mu'alajati biddiyati, dengan mengobati dengan perlawanan. Bakhil dilawan karo dermawan ya. Anin nafsi dari jiwa alal mudawamati, harus menerus. Itu ya bertahap, nggak apa-apa ya. Emang sifat yang paling parah orang itu ya itu hubud dunya, itu ya bakhil itu.
karena hubudunya, karena aduh udahlah syahwat lagi. Nah, itu kayaknya penyakit yang paling parah itu di masyarakat itu. Kalau yang lain-lainnya mungkin masih gampang ya. Wa qad huqiya anna ba'da syuyukhi kanat nafsuhu takassala an qiyami ba'dil lail. Ada dihikayatkan sebagian syekh ya kan. Dulu jiwanya itu, dirinya itu malas itu untuk bangun berdiri di sebagian malam, salat malam malas. Apa dia obati? Falzamal qiyamu ala ra'si muddatan. Maka dia mengharuskan dirinya berdiri, itu kan di atas kepala sesaat semasa. Jadi kakinya di atas, kepalanya di bawah. Ayo terus. Akhirnya lama-lama farodiyat bil qiyami ala ridil. Akhirnya dia ridho, jiwanya, dirinya berdiri di atas kaki seperti biasa. Wah, tanamat dan beruntung jiwanya itu. Aduh, emang harus dipaksa ya. Kalau nggak dipaksa ya susah. Ya kita belajar bareng-bareng lah. Bayanu ma'rifati uyubin nafsi, ya, menjelaskan mengetahui uyub, aib-aibnya diri. Ya, kadang kita nggak tahu aib kita ya. Aduh. Qala sallallahu alaihi wasallam, idza aradallahu bi 'abdin khairan basyarahu bi uyubi nafsihi. Kalau Allah menginginkan kebaikan bagi hambanya, ya kan? Maka Allah memperlihatkan dirinya, aib-aib dirinya, tahu itu. Karena orang tidak tahu dirinya ada aibnya itu kan. Wali hadil ma'rifati turukun, dan untuk mengetahuinya ada beberapa cara ya. Ada kalau yang semacam ini ya. Idza aradallahu bi khairin yufaqihu fid din ya. Memandaikan, memahami agama. Semuanya Allah ya. Makanya ya tinggal banyak berdoa saja lah dengan Allah. Kita punya sifat bakhil, minta pada Allah. Jangan jadi orang bakhil. Aduh, al bakhilu ba'idun min Allah, ba'idun minan nas. Orang bakhil, orang pelit itu jauh dari Allah dan jauh dari manusia. Aduh, naudzubillah min dzalik lah. Metodenya apa? A'laha, yang paling tinggi, metode yang paling tinggi. Ayat lisa baina yaday syaikhin min masyaikhihi. Dia duduk antara di depan seorang syekh dari syekh-syekhnya, guru-gurunya, kiai-kiainya. Wa yastakhilu bima ya'muru, dan dia menyibukkan diri dengan apa yang dia perintahkan. Fa inda dzalika yang kasyifu lahu taratan. Maka dikala itu terungkaplah aib itu baginya sekali waktu. Watarotan yakshifuhu lahu syaikhuhu. Ada kalinya ya gurunya yang memberitahu dia aibnya. Wa hadza ala turuqi wa ula. Ini adalah metode yang paling tinggi dan paling utama. Illa annahu qad azza fi hadza zamani hadza tariq. Tapi ya jarang di zaman sekarang metode ini kayak enggak ada ya. Oh, ini wa tariqun ukhra, jalan yang lain. Ayat luba rafiqan aliman bi asrari hadzal amr. Dia mencari teman yang alim dengan rahasia-rahasia perkara ini. Fayus'ibuhu wa yaj'aluhu raqiban ala nafsihi. Dia menemaninya dan menjadikan dia sebagai orang yang mengamat-amati atas atas dirinya. Liyulahidu ahwalahu wa yunabbihu ala uyubihi, agar dia mengobservasi tingkah lakunya dan mengingatkannya atas aib-aibnya gitu. Memang ada orang-orang, Mas Obe juga punya, untuk kiai-kiai di antaranya. Dia tahu itu bagaimana kondisi apa yang telah kita kerjakan, apa yang dikerjakan, bahkan tahu aib kita, dia tahu, seperti kasyaf itu. Aduh, itu emang diberitahu oleh Allah, itu kan farasatul mukmin, itu kan ada firasat luar biasa. Fahakadha karena yafalu al-akabiru min aimatiddin. Nah, beginilah dulu dikerjakan oleh pembesar imam-imam agama. Karena Umar radhiyallahu anhu yaqul, dulu Sayyidina Umar berkata, rahimallahu imra'an ahda ilayya uyubi, katanya, mendoakan mudah-mudahan Allah menyayangi seseorang yang memberi petunjuk kepadaku. Petunjuk apa?
memberitahu tentang aib-aib saya. Aduh, beda. Dia pengen ditunjukkan aibnya. Wa kana yasalu Salmana an aib an uyubihi. Dulu Sayyidina Umar tuh bertanya pada Salman tentang aib kekurangan dirinya radhiyallahu anhu. Lama qadima alaihi dikala beliau datang padanya. Wa qala lahu, dan Umar berkata padanya, "Malladzi balaghaka anni mimma karihtahu," ya. Apa yang sampai kepadamu dariku, dari apa yang kamu tidak senang? Kamu tidak senang apa dari saya gitu. Fastafa, ya enggak enak lah Salman. Dia minta maaf, aduh punten. Masa kalau ngomong akhirnya apa? Fa'ala khalahi. Maka ya maksa-maksa juat dari si Umar maksa-maksa ngomong. Ayah ngomong, faqala sami'tu annaka jama'ta udumaini ala maidatin, katanya. Saya dengar engkau ya Umar, kamu menggabung dua lauk atas hidangan yang satu. Hidangan lauknya cukup satu, kalau lauknya dua, katanya gitu. Wa annalaka hullataini, hullatun bil laili wa hullatun bin nahar. Bangka memulai dua pakaian, dua pakaian, yaitu pakaian di malam hari, satu pakaian di siang hari, pakaian malamnya beda-beda. Itu dianggap kekurangan. Kekurangan yang lainnya enggak ada. Umar kan orangnya udah doakan oleh Nabi ya, orang yang luar biasa akhlaknya, itu cuma itu saja itu yang disebutkan. Orangnya berani, dermawan, udahlah. Setelah Umar itu orang arif billah ya. Akhirnya faqala Umar, wa hal balaghaka ghairuhuma, apakah sampai pada kamu selain itu yang dua itu? Qala la, enggak ada kan? Tidak. Qala amma hadani faqad kafaituhuma. Adapun yang dua, setelah saya telah mencukupi duanya, ngakui itu hasilnya Umar itu. Wa kana yasalu Hudzaifah radhiyallahu anhu. Nabi Musa juga dan Umar juga berkata pada Hudzaifah radhiyallahu anhu, wa huwa sahibu sirri Rasulillah. Beliau pemilik rahasia sirri Rasulillah fil munafiqin, dalam munafik. Hal taro alayya, ini Umar berkata pada Hudzaifah ya, wa hal taro alayya syai'an min asarin nifaq. Apa kamu melihat dariku sesuatu dari sisa-sisa kemunafikan, katanya. Fa huwa ala jalalati qadrihi wa uli mansubihi. Dengan beliau Umar itu atas kebesaran kedudukannya dan tingginya ya jabatannya, dia kan khalifah. Hakadza kana yattahimu nafsahu. Begitu dulu Sayyidina Umar itu menuduh dirinya. Orang pada umumnya ngaku dirinya paling hebat, paling bagus, aduh paling bersih, paling berhak masuk surga. Aduh dasar, karena orang memang ngaku dirinya paling benar, itu jelek-jeleknya orang. Yang paling bagus mengaku dirinya paling jelek. Nah, ini Sayyidina Umar, hakadza kana yatahimu nafsahu. Begitulah Sayyidina Umar menuduh dirinya. Menuduh apa? Menuduh dirinya enggak benar itu. Orang rasanya paling benar ya. Aduh naudzubillah, amit-amit. Fa'ilam tajid rafiqan ya fasghi ila qaulil hasadi. Kalau dia tidak menemukan teman yang bisa membantu, fasghi ila qaulil hasadi, maka dengarkanlah kepada ucapannya orang-orang yang sangat hasud. Kan orang pada ada yang hasud. Dzu nikmatin maksudun, pasti ada orang yang hasud pada kita. Kita deketin itu. Fala tu'dim hasidan yatlubu ma'ayibaka. Kamu jangan menolak, jangan mencegah orang yang hasud, yang mencari aib-aib kamu. Orang yang hasud itu kan pengen kenikmatan kita hilang. Pasti dia akan menyebut-nyebut aib kita apa. Dengarkan aja gitu. Wa yazid, dan bertambah gitu kan. Fastafid minhu, maka ambil faidah darinya. Oh, berarti dia hasud pada saya karena saya punya sifat ini. Terus watahim nafsak, baru kamu menuduh diri kamu. Fi kulli ma tardobihi minal uyubi, setiap apa yang kamu ridho dengan dari aib-aib. Wala taghdab wala tahrid. Kamu jangan marah dan kamu jangan menolak.
idza nabbahaka insanun ala aibin min uyubi, jika ada orang yang mengingatkan kamu satu aib dari aib-aib, kadang kita kan marah diomongin kotorannya. Wah, apalagi kalau diomongin setan lu pasti marah. Nggak ngaku dirinya setan. Kalau orang ngajak nggak bener ya setan itu. Ngajak korupsi ya setan. So, kalau setan lu pasti dia marah. Tapi kalau jangan marah. Mesti istighfar, astagfirullah, ya aduh, I'm sorry gitu, saya jadi setan. Aduh, setan diikutin, dilawan aja nyerang terus. Final, tapi insya Allah santri-santri Abuya kalau katakan setan paling dia ketawa, enggak akan marah. Umumnya orang kan marah, bab udah banyak abang ngajarin tentang setan. Fa innal uyuba hayatun wa aqaribu taldahuka, bahwa nama aib itu adalah ular-ular dan kalajengking yang mengantup itu ya, mematukmu fid dunya wal akhirah. Naudzubillah. Faman nabbahaka ala anna hayatan fi thiyabika taldahuka faqbil minhu al munnata. Kalau ada orang mengingatkan kamu bahwa sungguhnya ada seekor ular di bajumu yang menyengatmu, ya terimalah darinya. Pemberian itu anugerah. Alhamdulillah diberitahu jelek kita. Kita malah marah. Aduh, gimana ya? Fa'in haratta alaihi dalla ala du'fi imanika bil akhirah. Nih, ingat, kalau kamu memarahinya, itu kan, atau menolaknya, ya ini menunjukkan kelemahan iman kita dengan akhirat. Aduh. Wa idza tanamta dzalika dalla ala quwwati imanika. Tapi kalau kamu ya menerima, beruntung, merasa untung dengan itu menunjukkan atas kekuatan iman kamu. Aduh. Wa alam anna aina sukhti tubdi al masawiyah. Tahuilah bahwa sematanya kemarahan itu menunjukkan kejelekan-kejelekan. Faquwatul imani tufiduka hadil faidatu. Maka kuatnya iman ini memberi faidah kepadamu, faidah ini. Wahia antagtanima adlal hasudi wa ta'yirihi iyaka. Maka kamu ya harus merasa beruntung dengan adal hasudi, penjelasannya kehasudan dan pengejekan, adal hasudannya pemberiannya orang atau penjelasannya orang yang hasud, dan pembuliannya dan pengejekannya kepadamu. Alhamdulillah, tahu kan mestinya gitu. Qila li Isa alaihi salatu wasalam, dikatakan pada Isa alaihi salam, man addabaka, siapa yang mendidikmu? Qala ma adabani ahadun, tidak ada seorang pun yang mendidik saya. Ra'aitu jahlal jahili fadanabtuhu, saya melihat kebodohannya orang bodoh, kemudian saya menjauhinya. Berarti dengan orang bodoh, ya. Orang yang tidak mau dinasihati orang bodoh. Adalah. Faslun. I'lam anna ma dzakarnahu idza ta'ammaltahu in fatahat laka ainun tantafi'u biha. Ketahuilah bahwa apa yang kami sebutkan tadi, idza ta'ammaltahu, jika kamu menghayatinya, in fatahat laka ainun, maka mata akan terbuka. Dengan terbuka mata itu, tantafi'u biha, dia ambil manfaat dengannya. Fa'ilam turzak ya fala aqalla minal imani wa tasdiqi. Kalau kalian tidak diberi rezeki, enggak bisa misalnya oleh Allah, tetap aja ndablek, ya fala aqalla minal imani wa tasdiqi, maka tidak minimalnya dalam dari iman dan pembenaran. Fal awwalu wal iman tsumal wusul. Yang pertama itu ya iman, kemudian wusul. Apa wusul ya? Sampai pada Allah. Qala Allah Ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, ya.
Allah mengangkat orang yang beriman dari iman dulu, dan yang diberi ilmu mengangkat darajat iman dulu, baru nanti diangkat derajatnya. Fatakwa Rasul Mali. Takwa itulah modal fi taksili hadil amali, dalam peroleh amal-amal ini. Qala Allah Ta'ala wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa pada Allah, maka Allah menjadikan baginya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah merzeki dia dari sekiranya dia tidak menduga, tidak menghitung-hitung. Wa yuqalu inna imra'atal azizi qalat li Yusuf. Imra'atal aziz, ini istrinya raja ya. Qalat li Yusuf alaihissalam, dia berkata pada Yusuf, ya Yusufu innal hirsa wa syahwata sayyaru al muluka abidan. Bahwa kerakusan, ambisi, keambisian dan syahwat keduanya menjadikan raja jadi hamba. Wasobro wa taqwa sayyara wasobro wa taqwa, dan kesabaran dan ketakwaan keduanya menjadikan seorang hamba menjadi raja di balik. Faqala Yusufu qala Allah Ta'ala innahu mayyattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Nabi Yusuf tapi ini Quran ya. Wallahu alam lah, Nabi Yusuf belum turun Quran ya. Sungguhnya orang yang bertakwa dan bersabar, sungguhnya Allah tidak menyanyiakan pahalanya orang yang berbuat baik. Wa qala Junaid radhiyallahu anhu. Ariktu lailatan faqumtu ila wirdi. Saya bangun malam hari dengan saya tidur di malam hari, kemudian saya bangun untuk wirid saya, biasa punya wirid ya, biasa. Falam ajid al khalawata allati kuntu adidha. Kemudian saya tidak menemukan kemanisan yang biasa saya menemukannya. Kok ini wiridan kemujahadah kok nggak enak sekali ya? Aduh, gersang begini. Faradu anak-anak falam akdir. Maka saya ingin tidur aja lah. Wirid kayaknya hambar hatinya. Malah tidur aja lah. Falam akdir. Maka tidak bisa. Ya faqa'atu falam atik al-qu'uda. Kemudian saya duduk. Falam atik al-qu'uda. Enggak bisa duduk. Aduh, resah dirinya. Gundah apanya. Aduh. Akhirnya apa? Fakharatu, bukan saya keluar aja lah, tarik angin itu. Faidan rajulun multafun fi ubaatin matruhun ala tariq. Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang berselimut dengan ibaah, dengan baju, dengan kain yang geletak di atas jalan. Tuh, ada orang itu. Falamma khasabi qala, setelah dia merasa diriku, dia melihat saya, merasa ada saya. Qala ya Abul Qasim, hai bapaknya Qasim, ilayya as-sa'ata. Sini sesaat, sini sebentar ya. Fakultu, saya jawab, ya Sayyidi min ghairi mau'idin. Ya wahid Sayyidi, kan tanpa ada perjanjian kamu ketemu saya. Min ghairi mau'idin. Qala bala ya. Sa'altu muharrikal qulubi ayu harrika ila qalbik. Itu. Saya bertanya kepada penggerak hati, firasat ya, untuk menggerakkan kepada hati kamu. Kita ngerentek ya, menjawab ngerentek. Ngerentek untuk menemui kamu. Fakultu qad fa'ala. Dia telah qad fu'ila, qad fu'ila telah dikerjakan. Fama hajatuka, apa? Kamu butuh apa? Faqala mata yasiru da'un nafsi dawa'aha. Kapan penyakit jiwa menjadi obatnya? Penyakit jiwa menjadi obatnya. Penyakit obatnya. Aduh, ada apanya. Fakultu, saya jawab, ini Junaid ya. Dia sendiri waktu itu udah ngeresah ya, gundah,
sedang error nggak bisa apa-apa, sholat nggak enak, mujahadah nggak enak, turun nggak enak, keluar mana orang begitu. Fakultu idza khalafat an nafsu hawahu. Ya saya jawab, jika nafsu itu melawan hawa-hawanya, membedai menyelisip hawanya, fakbala ala nafsihi. Kemudian akhirnya dia itu orang itu yang tadi dia itu dia menghadap pada dirinya, kembali pada dirinya. Waqala Ismail, dia ngomong sendiri aja. Waqala Ismail, dengarkan. Ngomong orang mulutnya ngomong pada dirinya. Ismail, rokakan hati, jiwa, rokakan ku. Qad ki bihada. Salah ya. Qad ajabtuka bihada sab'a marat. Saya kan telah menjawab kamu. Qad ajabtuki bihada sab'i marat. Saya kan telah menjawab kamu. Hei jiwaku. Saya ngomong diri aja. Dengan ini apa dikatakan oleh Junaid sab'a marat 7 kali. Fabaiti, kamu menolak. Illa antas maihi minal Junaid, setelah kamu mendengarkannya dari Junaid kan ya. Dia ngomong sama dirinya, ya kan ini kan istilahnya nafsu al-lawamah, jiwa yang menyalahkan dirinya. Ya apa itu kan, saya udah berapa kali jawab kamu 7 kali, tapi kamu nggak percaya. Baru kamu dengar dari Junaid tuh suruh apa, melawan hawa nafsu itu. Itulah nafsu lawamah. Fansaraftu wa ma'araftu. Sudah saya pergi dan saya tidak mengetahui siapa dia itu, orang itu. Bayanu bayanu alamati husnil uluk. Ini apa namanya? Penjelasan penjelasan ala tanda-tandanya baiknya akhlak ya. Nah, wallahu a'lamu bishawab.